balik lagi di konten Kick and Rush. Berita sepak bola kalem tapi keras. Seadanya ya, gak apa-apa ya, gak apa ya. Bacanya kalem, cuman suaranya aja yang keras gitu. Ya, di segmen kali ini akan ada berita-berita seputar sepak bola yang akan saya bacakan. Yang di segmen ini kita mau bahas soal transfer musim dingin yang baru aja ditutup tanggal 1 Februari kemarin. Ada beberapa transfer yang akan kita rekap dan kita bahas transfernya, ya. gitu kan. Jadi ada beberapa transfer yang gagal, ada beberapa transfer yang berhasil dan cukup menyita perhatian. Beberapa di antaranya, yang pertama ada dari tim Katalan, Barcelona. Jadi rumor sang bintang Piala Dunia Sofyan Amrabat batal ke Barcelona. Sofyan Amrabat mangkir dari latihan bersama Fiorentina bertepatan pada deadline day kemarin. Dikabarkan Barcelona menawarkan bandrol sebesar 3 juta, itu apa? Pounds? Euro 3 juta euro untuk status pinjaman diiringi 37 juta euro opsi pembelian. Namun Fiorentina tidak tertarik dengan angka tersebut. Ya. Barcelona tidak akan berjuang lebih imbas masalah finansial yang masih menghantui. Utang tim Catalunya tersebut terlalu besar untuk ukuran klub top dunia. Oke. Ini Sofyan Amrabat adalah salah satu pemain yang bersinar di Piala Dunia kemarin ya bersama timnas Maroko. Dia bermain solid di lini tengah Maroko dan nampaknya sudah jadi incaran Barcelona sejak lama. Kemarin waktu transfer Piala Dunia ditawar untuk pinjaman dengan opsi permanen, ditolak sama Fiorentina. Padahal Amrabatnya sendiri sudah mangkir dari latihan dan dari Barcelonanya pun tidak mau menaikkan tawarannya karena kita tahu sendiri dia sudah banyak utang dan ya seperti pada umumnya lah, kalau utang ya tahu diri aja ya. Diurus dulu utangnya, ndak usah sok-sokan belanja. Oke. Dari tanah Inggris ini ada berita dari Manchester United di deadline day kemarin. Manchester United berhasil untuk meminjam Sabitzer dari FC Hollywood Bayern Munchen. Tidak butuh waktu lama untuk Sabitzer mengiyakan tawaran Manchester United. Sabitzer adalah pembelian penting imbas cederanya Eriksen beberapa waktu lalu. Oh iya, kemarin Eriksen habis ditackle sama Andy Carroll, tolol. Sabitzer dihadirkan sebagai rencana jangka pendek atau pinjaman hingga akhir musim ini. Jadi cuman loan aja tanpa opsi pembelian di akhir musim. Manchester United sendiri kini bertengger di posisi keempat klasemen, terpaut 11 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Setan Merah jelas tergabung dalam perburuan trofi Premier League musim ini atau setidaknya berjuang untuk slot 4 besar agar kembali tampil di Champions League musim depan. Sabitzer ini pemain yang cukup matang, setidaknya 52 gol dari 229 penampilan berhasil ditoreh selama 7 tahun beraksi di Bundesliga. Jadi ini adalah gerak cepat dari Manchester United ketika pemainnya salah satu yang penting, kunci permainan di lini tengahnya yaitu Christian Eriksen kemarin cedera dan kabarnya harus mangkir selama 3 bulan atau ya sepertinya sampai akhir Mei. Jadi ini untuk menambal lini tengah Manchester United yang kosong didatangkan dengan cepat ini. Jarang-jarang Manchester United ada transfer yang rampung dalam 1 hari. Ini keren sekali. Sabitzer semoga bisa klop dengan Ten Hag. Yo. Subjektif ya. Beritanya subjektif ya. Ada opini dan harapan di sini. Yang terakhir ini ada dari Hakim Ziyech. Ziyech batal ke PSG karena dokumen telah diselesaikan. Oh, ini David De Gea part 2 ini. Dikutip dari, ini bacanya apa? L'Equipe. Chelsea 3 kali mengirim dokumen yang salah terkait proses transfer Ziyech sebelum akhirnya Chelsea mengirimkan dokumen yang benar. Oh, 3 kali salah kirim dokumen, yang keempat baru benar. Sayangnya hal tersebut terjadi saat tenggat waktu bursa transfer di Liga Prancis telah ditutup. Situasi tersebut dikabarkan membuat para petinggi PSG geram. Iya dong. PSG dikabarkan akan mengajukan banding ke Ligue de Football Professionnel atau LFP soal kegagalan transfer Ziyech ini akibat kesalahan Chelsea.
Mereka berharap LFP memberikan kelonggaran agar transfer Ziyech disahkan. Deadline day memang sering seperti itu ya. Jadi kayak yang De Gea kemarin telat kirim dokumen. Ini juga kasusnya sama, telat cuman 3 kali. Salah dulu yang awal ini, kok bisa yang dikirim dokumen apa ini dia. Oke, itu saja mungkin rangkuman dari transfer bursa musim dingin pada tahun ini. Ya, apa? Closing aja ya? Oh, lanjut ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa lagi di Kick and Rush selanjutnya. Itu tadi Kick and Rush, berita bola apa tadi? Kalem dan keras. Oh, iya. Kalem tapi keras. Wah, ada singkatan ya. Iya, ini kan kayak harus lucu kayaknya. Kalem tapi keras. Ini kita apa sih, Pan? Kita mau ngebahas soal transfer. Enggak, kita di apa sekarang kok tiba-tiba transfer? Di Kick and Rush. Bukan Kick and Rush yang tadi. Kita berarti ini. dalam merger. Obrolan bola anjing. Anjir. Oh, kasar. Ini kan OB. Kan lebih hati-hati sekarang ya. Jadi sekarang OB tuh ada Kick and Rush-nya di segmen pertama. Oke, siapa tuh? Bapak-bapak funky dari Jeporo. Fanny. Oh, Fanny. Fanny apa funky? Bapak-bapak Fanny. Mr. Runner Up. Biasanya runner up yang lebih terkenal. Iya, itu benar juga. Biasanya. Benar juga. Mungkin ini adalah jalan. Jalan menuju terkenal. Jalan menuju lebih terkenal. Kemarin jadi karena Mas Gautama ini apa? Suka banget sama sepak bola. Nggak tahu sih saya, tapi akhirnya baru tahu. Akhirnya baru tahu ternyata dia cukup mendalam. Ketua MU coy. Di Jepara. Wah, Jepara doang. Ngejelek-jelekin. Maksudnya nanti nextnya akan ke Jawa Tengah. Aman teman-teman Jepara. Jadi kita akan membahas soal transfer di deadline day. Jadi di Eropa kemarin udah ada hari terakhir soal transfer. Ada beberapa kejutan. Salah satunya ada Joao apa Joao sih? Cancelo tuh. Oh, wow. Wow. Mumpung gue lagi belajar bahasa Spanyol. Bener ya? Walaupun dia orang Portugis ya, nggak nyambung. Cancelo. Di Eropa tuh ada banyak transfer di hari terakhir bursa transfer yang akan kita bahas bersama saya Ripan Perdipta, Fahmi Adlansyah, dan kita akan panggilkan bapak-bapak Fanny dari Jepara. Nah, ini dia. Wah. Nah. Ya, kok tiba-tiba. Kalau ada stand up harus lucu gimana sih? Enggak lah. Sebelum dia masuk sekarang gue langsung mau main tebak-tebakan. Apa tuh? Pemain apa paling sering cedera? Siapa tuh? Joao Cancelo. Masuk dong. Biar dia berpikir. Pemain barunya Spurs yang dari Jawa Timur. Pemain Spurs dari Jawa Timur. Son. Bukan. Pemain barunya Spurs yang dari Jawa Timur. Pas. Pedro Pororogo. Dia main bawa reok dia, main bawa reok. Masa nggak ada Coach Riman. Berat kan? Gue udah nyiapin. Harus lucu ya. Oh iya. Gue udah nyiapin. Tenang aja. Pemain PSM yang sehat. Main PSM. Kok lu no nasional sih? Ya nggak apa-apa. Main PSM. Oh iya dah. PSM kapan? Sekarang apa? Yang sekarang ini. Yang apa? Yang sehat. Nyerah. Siapa dah? Pluim. Yakob Vegetables. Ya Allah. Aduh. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Betul. Oke. Bagus. Ada kan? Ada. Gue siapin. Ada itu. Ya udah nggak usah diterusin. Nggak usah diterusin, Mi. Yang mana? Catatanmu mana? Tebakan gua. Ada tiga. Ntar lagi. Iya. Disimpan ya. Kita simpen. Kita akan membahas soal ini ya, deadline days. Mas Gautama. Ada banyak perpindahan pemain di hari akhir sepak bola Eropa. Iya. Kalau di Indonesia tuh kemarin jam berapa? 7 ya? 7 pagi ya? Tanggal 1 ya? Deadline itu ya? Aja. Jadi pada mantengin tuh Twitter pasti. Kamu kalau deadline day siapa yang kamu? Eropa apa? Maksudnya luar apa Indonesia nih? Luar. Kalau luar karena tim gue pasif ya. Gue fans Juventus dan pasif. Nggak beli ya? Nggak beli di sini. Jadi gue melihat lebih banyak ke Arsenal. Karena gue di Inggrisnya lagi suka Arsenal. Arsenal bagus kemarin.
Tuh kata kameramen lu geser. Iya, geser. Gua. Enggak, kalau di Twitter tuh aku kalau deadline days gini sering mantengin Fabrizio Di Marzio. Sama ada akun namanya Deadline Days Live. Itu jadi dari tim-tim kecil pun ada. Oh iya. Ada siapa perpindahan siapa. Di analisa juga enggak? Oh mereka. Enggak sih, cuman ini doang, cuman kasih ini tahu aja. Kesini statusnya apa atau nilainya berapa gitu-gitu doang. Tapi Fabrizio Romano tuh dulu sempat ada kabar dia tuh copy paste dari misalkan dia katanya tercepat kan. Maksudnya dia paling cepat, maksudnya paling cepat dapat informasinya. Ternyata ada juga dari wartawan-wartawan yang nggak seterkenal dia ngambil juga gitu maksudnya. Oh, dapat infonya. Dapat infonya gitu. Tapi karena dia yang lebih gede kan algoritma menunjukkan pasti terkesannya dia yang lebih cepat. Nggak A1 banget. Nggak A1 banget ternyata. Jadi dia tuh ternyata ada dari wartawan apa? Kayak wartawan yang lebih kecil yang belum seterkenal dia gitu maksudnya. Oke, jadi ini disebutin dulu aja semuanya apa? Oh, kita sebutin dulu. Yang pertama ada Enzo Fernandez dari Benfica ke Chelsea dengan nilai transfer 121 juta euro. Ini memecahkan rekor transfer Premier League terbaru ya. Ya, punyanya Chelsea. Yang agak sedikit bisa dipastikan investasinya masih belum jelas. Lah jelas dia kan juara dunia. Tapi kan dia nggak full main. Jelas baru. Maksudnya dia belum terbukti dari Benfica Benfica. Dia terbukti di Piala Dunia tapi belum terbukti di Liga maksudnya. Iya bersinarnya kemarin di Piala Dunia dan itu yang bikin Chelsea mau boyong dengan harga. Tapi kontraknya lama dia. Kontraknya lama 8 tahun dia. 8 tahun dia. Wis buset. Angkanya segini dia 121 tuh kalau diduitin tuh sekitar berapa tadi dihitung? 2,1 triliun. 2,1 triliun dicecer di sini sampai Pondok Indah juga masih ada, Pak. 50 ribuan nih. Nih 50 ribu nih. Lu jalan mundur juga masih ada nih duit. Buset. Ada Keylor Navas dari PSG ke Nottingham Forest dengan status pinjaman. Keylor Navas. Dia lebih memilih minute play ya kayaknya ya, karena di PSG itu sudah tidak jarang bermain. Jarang main dia. Karena tapi Nottingham bukannya cedera Pak kiper si utamanya ini Henderson cedera. Oh ya kemarin yang main Hennessy makanya. Karena saya baru lihat FPL tadi. Oh gitu. Si kiper Prancisnya? Kiper Prancisnya nggak kepake. Siapa nih yang kapten yang di Forest? Oh Nottingham, gue sangka Tottenham. Allahu Akbar. Tenang Pak. Nottingham. itu. Iya. Tottenham. Ini ya model-model kayak pemain gede, kiper gede kayak Valdes tiba-tiba di Middlesbrough gitu ya. Iya. Ini tiba-tiba ke Nottingham Forest, aneh banget nih nafasnya. Karena secara posisi juga Nottingham Forest nggak separah Everton. Oh iya sih, iya. Masih bisa. Dia masih papan tengah ya, Nottingham. Iya, masih papan tengah. Walaupun papan bawahnya Liga Inggris sampai peringkat 12 apa 11 itu masih bisa berganti. Dari paling bawahnya. Selisih dikit-dikit ya. Poinnya cuma 3 sampai 4 sampai 5. Ini kenapa Nottingham agak lincah nih di bursa transfer di tengah bulan tengah tahun ini? Duitnya banyak. Oh iya kah? Duitnya banyak kan yang dia naik promosi Premier League. Dia kan ganti 11 pemainnya. Tapi oh iya betul. Tapi cukup berhasil, berarti cara ini works buat mereka. Selain Keylor Navas ada juga ini the nextnya Steven Gerrard. Lo tau gak dia dulu manggilnya siapa si John Joseph? Apa? Imhotep. Kan mukanya mirip Imhotep yang di film Mumi. Oh, bukan yang ini. Kalau orang bilang kayak si Voldemort malah. Voldemort ya. Lord Voldemort yang tidak boleh dibilang namanya. Ada John Joe Shelby dari Newcastle pindah ke Nottingham Forest. Sudah resmi ya kemarin ya. John Joe Shelby ini merupakan gelandang box to box, dulu digadang-gadang menjadi penerusnya Steven Gerrard, cuman gitu, iya. gagal. Dia mau niru orang kepleset lagian. Ini karena apa ya? Menurut Gerrard kepleset dulu. Menurutmu karena apa? Mau ke Nottingham nih? Minute play dia mau juga ya? Saingan sama siapa? Almiron kan nggak mungkin. Kalau di Newcastle sekarang siapa? Oh Bruno Guimaraes ya. Guimaraes betul. Almiron lagi naik-naiknya. Longstaff juga meskipun kayak gitu-gitu juga masih line up terus dia ya. Ya betul. Dia lebih suka pemain-pemain, kalau John Joe Shelby itu mirip kalau di Liverpool sekarang tuh kayak Henderson ya mainnya. Oh. Iya. Dia lebih maksudnya versi punya inilah tendangan jarak jauh sama umpan-umpan panjang. Iya John Joe nih bagus. Dia harusnya bagus dari dulu. Cuman nggak tahu kenapa. Tapi dia cukup lama loh di Newcastle. Nggak bentar, maksudnya nggak yang bentar gitu, lama dia. Tapi dia nih apa ya statusnya ya? Pinjaman atau permanen? Masih to be confirm ya. Oh masih to be confirm. Hah? Belum keluar.
Tapi harusnya resinya belum keluar. Ini nggak yang cepet ini pengirimannya. Ada kemudian masih kargo dia. Felipe. Nah ini legend Atletico Madrid pindah ke Nottingham Forest. Felipe Luis. Bukan Felipe Luis. Oh, beda lagi. Bukan yang legendnya. Oh, bukan yang Felipe ini back kayaknya. Iya, sama-sama back tapi. Dia ini mungkin udah muak sama Atletico Madrid karena kalah mulu. Posisi berapa sekarang Atletico? 3. Di Champions-nya kan juga busuk, Pak. Ini Felipe yang back kiri kan? Bukan. Oh, bukan. Yang botak bukan? Botak ya? Bukan botak. Botak kan orangnya? Si paham anjing kumisan. Informatif yang kumisan dia bilang. Aku nggak perlu merhatiin kumisnya ya Mas ya. Tapi kayaknya bukan yang gondrong ya. Ya, bukan yang Nah, itu dulu. Ini dia. Menurut gua transfer terbaik apa? Ada Marcel Sabitzer. Loan terbaik lah menurut gue ini. Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen ke MU dengan status pinjaman. Kok MU minjem? Karena nggak punya duit. Punya. Cuman pelit. Kan dia udah mau ngejual-jualin kan? Iya. Dia kan. Ini pun awalnya adalah tawarannya pinjaman dengan opsi pembelian. Tapi nggak dikasih sama Munchen. Akhirnya cuman ini doang. Sabitzer itu posisinya apa? Box to box juga dia. Bisa gelandang. Di MU akan diplot menjadi Eriksen. Penggantinya Eriksen. Oh, ganti-gantian sama Eriksen. Eriksen cedera sampai Mei. Udah fix saya cedera. Jadi ini Sabitzer penggantinya. Iya. Ganti ring dia. Berarti Sabit. Wah, kacau banget. Ganti ring basket ya. Aduh. Ini ganti yang ada bacannya sekarang. Jadi tengahnya itu nanti ada Bruno, Sabitzer, satu lagi Kase kalau nggak Fred. Oh, itu cocok. Yeah. Wah, jago-jago juga ya semua ya. Jadi Sabitzer nggak perlu mikirin bertahan kan ada Casemiro. Wah, Casemiro mikirin semuanya sekarang dia. Iya. Dia sampai keuangan gaji juga. Iya. Ngepost kebetulan ini. Masa ada Casemiro di dekat tiang corner, Casemiro di belakang. Mana dia mana? Dia siapa sih? Mata elang dia. Casemiro ada di mana-mana. Gue bilang tuh ada apa Mixui dia? Umpan cetak gol udah Casemiro. Mixui lagi. MU sangat beruntung. Ada kosong ada dia ya. Iya. Ini kosong nggak mau masuk sini ya. Jadi harapannya apa? Sabitzer di MU sebagai dia tuh kayak maksudnya gue ngeliat dia dari zaman di Leipzig kan. Leipzig tuh lagi bagus-bagusnya dulu, akhirnya dia lama di Leipzig dibawa ke Munchen. Ternyata di Munchen seperti biasa lah, banyak anggurnya lah daripada mainnya gitu kan. Akhirnya mungkin dia punya kesempatan pindahnya ke MU. MU juga lagi bagus trennya kan sekarang. Ya, bagus. MU lagi harus diakui lah, MU kali ini bagus. Lah maksudnya setelah kehilangan Ronaldo ya. Walaupun lebih bagus Arsenal. Ya betul. Ya itu memang ya kan. Secara peringkat ya. Apalagi kemarin kalah. Salam dari Keita anjir. Mimpi buruknya kenapa Keita ya? Siapa gitu Keita? Maksudnya kalau Ketiang. Anjir, cetak dua ya. Kayak ibaratnya langsung iklannya si ini apa Ayu Ting Ting 2. Sabitzer ya. Dia bakal masih ini enggak akan jadi sesuatu lah dia. Sama Ten Hag bakal langsung klub gak skemanya Ten Hag. Ya lu sebagai fans MU. Aku cuman ini ya tahu ketika muncul rumornya kan aku langsung ya seperti fans pada umumnya nyari di YouTube ya, ya mainnya kayak gimana. Ternyata tipe pemain yang sering spekulasi tendangan jarak jauh juga. Emang bagus dia tendang jarak. Jadi kayak sesuatu yang baru nih buat opsi serangannya MU aja. Karena di Leipzig dia ngambil tendangan bebas. Oh iya. Dia sama kayak Eriksen berarti. Set piece taker juga. Lebih di depan daripada Casemiro. Iya. Sama Bruno lebih depan apa sama? Depanan Bruno. Mungkin sebelah-sebelahan. Berarti enggak usah dipasang di FPL ya. Iya. Karena ada Bruno. Pasangnya Bruno aja ya. Iya. Oke. Kalau MU Rashford sih. FPL itu tentu. Harus kapten dia. Harus kapten. Wajib itu. Kemudian ada Pedro Porro. Nah ini gua nggak tahu siapa nih dari Sporting ke Spurs. Tapi harga transfernya lumayan mahal, 45 euro. 45 juta. Pedro Porro tuh siapa Mi? Ini yang agak-agak suka bikin kejutan tuh pemain-pemain dari Sporting. Iya betul. Sporting ini suka bikin pemain-pemain kejutan dia. Jadi maksud gua emang track recordnya di Eropa masih dikit. Cuman menurut gue dia akan jadi sorotan juga nanti di Liga Inggris. Pedro Porro. Bisa lah. Kira-kira ini Spurs untuk penggantinya siapa tuh, backupnya siapa ya? Spurs ini
Bek kanan. Oh, karena Doherty berarti. Doherty udah fix pergi ya? Kemana dia? Doherty ke Atletico Madrid. Oh, nggak pamit ya? Tiba-tiba pergi aja. Ngapain bangke? Namanya orang pergi. Iya, oh, ini bek kanan diganti bek kanan ya. Kemudian ada Hector Bellerin. Gue kalau Bellerin tuh selalu ingat film-film Meksiko dengan gayanya yang mulet terus pakai kumis gitu, terus lagunya Soy yo siempre solalelo. dia di Barcelona kan tahu dia sendiri enggak tahu. Lagunya Kartel ini loh, apa namanya? Narcos. Dia di Barcelona kenapa sih enggak kepake? Enggak kayak. Bek kanannya siapa sekarang? Masih Sergi? Masih. Oh. Ini tuh salah satu back yang sebetulnya bagus, cuman kayak nggak pernah ada di top perform. Di Arsenal juga dia kadang bagus, kadang nggak, kayaknya bagus, kadang nggak dibuang. Mau jadi ini deh model aja dia deh kayaknya. Dia salah pindah sih setelah Arsenal sih, Pak. Salah pindah ke Barcelona. Iya. Harusnya kemana? Harusnya ya lebih klub yang bisa main reguler lah. Tapi dia ke Betis dulu nggak sih? Iya, ke Betis dulu. Betis kan? Maksudnya di Betis pun ternyata dia nggak reguler amat. Dari Betis naik tuh lutut. Habis itu baru paha ya. Iya. Bellerin. Ada kepindahan juga dari Inter ke PSG, join di musim depan alias free Milan Skriniar. Oh, ini dia lagi personal agreement berarti ya. Jadi kesepakatan ngabisin kontrak di PSG, dia udah ada kesepakatan untuk join PSG. Ngabisin kontrak di Inter. Dia akan join di PSG musim depan. Karena biar free transfer, berarti ini gajinya biasanya gede nih kalau gini-gini. Iya, free transfer tuh biasanya iming-imingnya adalah gaji yang besar. Gaji besar. Kemudian, ini salah satu kepindahan fenomenal dari klub asal London ke klub asal London lainnya, Jorginho. Soalnya ini juga fenomenal buat gue karena jarang pemain Italia main di Arsenal. Iya. Gue jarang lihat gitu. Maksudnya pun ada, mungkin ada tapi nggak reguler kali ya. Mungkin pengetahuan gue masih cetek gitu. Nggak terlalu banyak emang. Nggak terlalu banyak menurut gue. Secara nilai transfer memang tidak terlalu besar, cuman secara efek bagaimana efeknya? Dia mau gantiin siapa dia? Kepindahan Chelsea ke Arsenal, karena Arsenal kan sekarang lagi di top perform nih, lagi bagus banget. Adanya Jorginho, apakah akan menambah bagus menuju jalur juara atau apa maksud yang diinginkan Arteta dengan mendatangkan Jorginho? Kayaknya dia menurut gue tipe mainnya mirip Arteta, jadi Arteta pakai deh, Pak. Arteta sendiri lah, cara main Arteta sendiri gitu maksudnya. Defensive midfielder ya. Mediocre dong. Iya. Dulu. Dia masuk main biasa aja kan. Iya, Arteta ya. Ya jago sih, cuman maksudnya dia tuh bukan Arteta bagus, tapi dia pengisi yang maksudnya teman-temannya bagus nih. Iya. Dia tuh ngomplitin gitu maksud lo. Tim player. Oh, tipe yang kalau ke pemain temennya bagus ya ikut bagus gitu ya. Iya, tapi maksudnya dia tuh adalah pengomplit gitu. Maksudnya kalau 1 sampai 9 kalau nggak ada Arteta nggak di 10 gitu. Arteta tuh kayak tim player, cuman tidak di tier 1-nya. Ya, kayak kalau di Inggris tuh kayak James Milner gitu. Milner, Hernandez. Di atasnya ada Gerrard, ada Lampard, bawahnya baru ada Milner gitu. Kayak di Spanyol ya Second-tier, cuman memang kepake. Nah, dia bukan Busquets lah pokoknya. Bukan biasa. Cuman emang sangat pekerja keras dan berguna di setiap tim yang dia bela. Ditambah lagi dia kan jago masalah tendangan jarak jauh kan si Arteta. Jorginho juga mirip. Kembali ke Jorginho ini, buat apa dia ada di Arsenal? Maksudnya dia mau, kalau dari segi posisi kayak sama kayak Partey dia ya. Partey ya. Iya. Kalau mau dipasang mungkin jadi aneh aja ada 2 orang defensive midfielder yang dengan pola permainan Arsenal sekarang yang sangat nyerang ya, ofensif bagus sekarang ya. Kayaknya untuk backupan Partey kalau menurutku, karena dia benar-benar kayak mau memaksimalkan gimana caranya Liga Inggris nggak boleh sampai meleset nih. Ya. Atau dia untuk skema-skema permainan cukup lambat, Pak. Jadi kan dia megang bolanya cukup lumayan ya. Delay. Untuk delay. Jadi Jorginho ini lebih ke banyak pegang bola mirip-mirip apa ya? Busquets, Carrick. Gue lebih suka Carrick. Jadi untuk possession kali ya. Possession. Untuk balancing di possession, karena kalau misalnya City punya Rodri, Arsenal ini belum punya yang di wilayah itu. Iya, belum punya kayak gitu. Tapi kan Rodri kan kuat banget ya untuk defense-nya. Pertanyaannya kenapa Chelsea melepas? Kebanyakan pemain, Pak. Udah. Dia dapat Enzo. Enzo Fernandes, udah ada. Oh, ini jalan untuk Enzo ya. Iya, betul. Dia ngebuang Jorginho dulu, habis itu dia baru deal Enzo-nya masuk. Dan maksudnya Chelsea harus lepas beberapa pemainnya. Kayak tadi kan di Kick and Rush dibahas yang gagal tuh si Hakim Ziyech sama kan?
Siapa tadi? Ziyech doang sih yang gagal, maksudnya si Ziyech di Chelsea. Sama Amrabat. Khusus Chelsea ini maksudnya. Chelsea ini kan si Ziyech. Maksudnya kan dia pemain masuk banyak dan dia harus keluar, bisa kena financial fair play deh. Si Betul. Chelsea. Ya. Chelsea. Atau Arsenal ngerasa setelah ini akan banyak dapat penalti mungkin. Ya kan? Dia nyiapin penendangnya loh. Nyiapin penendangnya loh. Daripada Saka ntar gagal. Ini Jorginho bakal inti nggak? Enggak. Gue enggak. Backup kayak. Backup. Aku juga ngerasa kayaknya backup dia nih. Bakal backup. Backup. Karena kan sekarang udah padu, Pak. Tapi backup ada tier 1 di backupnya gitu maksudnya. Iya. Maksudnya dia sekelas tier 1 gitu. Jadi gak jauh banget, jomplang. Biar kedalaman skuadnya juga nggak jomplang. Jorginho ini mungkin akan berpotensi mengangkat piala di akhir musim bersama Chelsea, piala Premier League. Jadi pinter loh. Pindah langsung nomor 1 loh. Dari Chelsea nomor 10 ya. Jenius dia. Dia enak nih di Arsenal kayaknya. Mainnya nggak beban. Masa gue peringkat 13 gitu kan. Masa gue tim-tim papan tengah gitu kan. Gue ke Arsenal aja lah. Kemudian ada nih yang agak fenomenal dan tidak tertebak. Joao Cancelo pindah dari Man City ke Bayern Munchen dan langsung cetak assist kemarin. Iya kah? Oh. Iya, langsung cetak assist. Langsung dimainin ke Choupo-Moting. Mainnya tapi di bek kanan kalau di sesuai dengan posisinya dia kalau bek kanan. Kalau di City di kiri. Pindah kiri ya. Pindah ke kiri ya. Nah, ini ada apa dengan Cancelo? Kok dia bisa ke Munchen? Ini orang complicated orang nih. Kan gue ngelihat dari kan dia sempat di Juventus soalnya. Ya, Juve, Valencia. Iya, bayangin loh, sebodoh apa tim transfer Juventus membuang Cancelo diganti sama Danilo loh, Pak. Maksudnya itu kayak ya ilah, maksudnya lu yang beneran dikit kayak ini orang prospek sama orang yang udah turun gitu maksudnya lo. Dia rela ngebuang. Menurut gue dia bermasalah di tim. Apa ya kan? Personalnya berarti? Personalnya apa sih? Waktu dulu dia berantem sama Alves. Dani Alves waktu di Juventus. Di Juventus dia rebutan posisi berarti atau apa? Satu sisi waktu yang final Piala Champion masih ada Pogba itu. Iya. Masih ada Pogba lagi. Lawan Madrid berarti. Lawan Madrid yang kalah. Terus si Cancelo tuh marah-marah ke Dybala. Karena mainnya nggak ini semangat menurut Cancelo. Berarti sebetulnya masalahnya di Cancelo kalau kepindahan yang Cancelo kali ini ke Munchen. Ya dia masalah mulu. Bukan klub, karena kalau secara kepake pasti kepake kan? Kepake lah. Kepake. Harganya aja mahal di FPL. FPL masih sering ngegolin, asis masih bagus loh. Nah, ini berarti para pegawai FPL juga akan mengganti Cancelo dengan siapa nih? Gue udah ganti. Sama siapa? Gue sama Ben Mi-nya Brentford. Bukan dong. Iya. Brentford ya? Brentford Southampton ya? Brentford. Jadi masih punya uang sekitar 3 lo ya? Iya. Ben Mi 4 ya? Ben Mi 4. Jadi Cancelo ini pindah ke Bayern Munchen dengan status pinjaman opsi pembelian di akhir musim sebesar 70 juta euro. Yes. Dan kan kita tidak Pep suka aneh-aneh ya. Rico Lewis siapa anjir? Rico Lewis. Salah satu akademinya. Iya, maksudnya Rico Lewis siapa anjir? Salah satunya ganti-ganti formasi ya Pep ya, udah mulai ganti formasi ya dia. Salah satu pelatih yang dibenci pemain FPL Pep. Karena enggak ada yang pakem bener-bener reguler. Kecuali Haaland. Iya, kecuali Haaland sama Rodri. Jadi dia gak pernah ganti dua itu. Cancelo ini tiba-tiba tergeser dengan Stones tiba-tiba digeser ke kanan. Jadi tengahnya ada Laporte sama Nathan Ake. Walker-nya kemana ya? Walker kanan. Berarti kadang iya. Sekarang 3-4-3 sekarang. Betul ya. Akanji pun kadang dipindah di kiri loh. Kalau Ake sih the best sih menurut gue tuh Ake paling jago sih maksudnya ini lagi naik banget ya Ake sih. Jadi Cancelo akan masuk di Munchen dan itu juga akan tetap di papan atas karena maksudnya dia pindah ke tim yang levelnya sama gitu. Iya. Betul. Dan menurutmu kalau di Munchen gimana kansnya Cancelo untuk main? Ya. Karena kan emang Munchen juga lagi peremajaan kan. Maksudnya bek kanan dia juga nggak bagus-bagus amat. Dia berarti di sisi kanan sama Sane atau yang bukan Gnabry? Ke kanan itu berarti Gnabry ya, sama kencengnya berarti ya. Jadi cuma suka repot tuh di situ pemainnya kencang-kencang semua tuh. Di mana? Di Munchen itu kan. Oh iya. Siapa? Mane. Sadio lagi. Alphonso Davies. Itu kiri ya. Davies bukan udah pindah. Masih. Alphonso Davies masih. Alaba yang pindah. Oh iya lah, Alaba yang pindah. Nah, di bursa transfer kali ini Chelsea menjadi yang paling
aktif. Berapa nih? 1 2 3 4 kali 4 16 loh. 16. Fofana 16 harus dibalas. Fofana Fernandes. Waduh. Cucurella. Sterling belum ini ya? Sterling musim awal kemarin, musim panas awal kemarin. Tapi belum menunjukkan performa yang ciamik ya. Ya. Ada Pak videonya Pak yang nunjukin bedanya Sterling sama Haaland. Jadi passing-passingnya De Bruyne tuh semuanya diangkut sama Haaland masuk Pak. Sterling gak ada yang masuk Pak. Itu kalau di De Bruyne goblok banget kalian ini orang ya. Dengan pembelian banyak ini Chelsea masih berada di peringkat 10. Belum. Nah ini juga banyak pemain-pemain yang Aubameyang belum out of nowhere ya. Iya. Andre Santos yang gitu-gitu ya. Iya, Malo Gusto, Joao Felix. bagus. Wah, Felix cuma debut langsung kartu merah kan dia kan. Cuman cederaan. Bennett 3 pertandingan padahal dia dipinjam cuma berapa pertandingan juga. Apakah faktor pelatih? Gua nggak tahu aku ya. Belum sih. Maksudnya menurut gua kenapa dia yang ngambil yang ini menurut gua. Kenapa dia ngambil yang mediocre, semi mediocre kayak gini? Karena mungkin mudah diatur, Pak. Karena kan pelatihnya juga bukan yang wah banget nih siapa namanya? Potter itu kan dari berat bebannya Pak dari Brighton. Terus tiba-tiba ke Chelsea, tim segede Chelsea gitu. Dari Brighton ke Chelsea ngatur pemain yang bintang semua. Mungkin masalah respect nggak respectnya juga gede ya. gitu maksudnya. Dari ke-16 ini yang benar-benar sudah terbukti kan beberapa kayak Joao Felix, ada Aubameyang yang kemarin bersinar di Piala Dunia juga ada Enzo Fernandez. Sterling juga udah bagus di namanya di Liga Inggris cuman dan malah yang satunya yang tidak disangka dan tidak dinyana sebenarnya adalah Denis Zakaria. Dari Juve itu kan dipinjemin. Malah dia lebih bagus menggantikan posisinya Kante. Iya. Beberapa pertandingan terakhir kelihatan dia. Iya. Ya mainnya ini. Dengan harga paling murah dia 2 apa 3 tuh. Kalau dari transfer dan dari bayang-bayangannya, kebayangnya sih mereka mau memperbaiki gelandang dulu ya kayaknya. Sektor gelandang tuh dengan nekat beli Enzo mahal banget. Walaupun dia gelarnya Piala Dunia kan, tapi kata Fahmi tadi bahwa dia belum teruji sebetulnya di level tertinggi Liga Eropa. Mudrik harus membuktikan dengan gaya mainnya dia. Mudrik sih kemarin sih udah ya. 10 kali main cedera feeling gue. Nekuk-nekuknya sih udah ya. Itu feeling gue pemainnya cedera. Ini 10 pertandingan juga. Udah Leo Messi banget sih kalau nekuk-nekuknya. Yang sudah bisa dilabeli flop kayaknya si Fofana deh. Iya. Bisa jadi meskipun baru setengah musim tapi dia benar-benar beda banget penampilannya di Leicester sama Leicester ya. Di Leicester sangat jauh nih. Chelsea ya. Saya berani ngelabeli karena memang bener saya kecewa ininya FPL-nya jelek banget ini. Anda back mahal loh. Mark Cucurella juga gue jadi kecewa akhirnya sering cedera juga dia walaupun ya ada asis dikit lah sama Gulin sekali. Dia berarti gantian sama Chilwell ya kalau Cucurella ya? Iya. Aspilicueta juga masih kan? Aspi juga masih ya. Padahal gue senang banget tuh Chilwell umpan-umpannya bagus sedikit. Fullback kiri terbaik Inggris harusnya. Jadi Chelsea di musim ini total sudah mengeluarkan sekitar 629 juta euro, melampaui rekor transfer milik Barcelona tahun 2017-2018. Oh ya ini hampir 2 kali lipatnya yang cuman 380 juta euro. Gila. Pertanyaannya berhasil apa enggak? Nah, atau mungkin ini direkap ya tiga jendela transfer ya habis itu gak dikasih. Habis itu gak akan transfer lagi ya mungkin ya. Sama si Todd Boehly ini gila ya maksudnya. Todd Boehly ya. Musik cukup jor-joran gitu masalah itu maksudnya. Gue penasaran juga. Kayak awal-awal Abramovich juga kan. Iya. Waktu pertama kali dibeli Chelsea juga langsung beli bintang dia. Nah ada juga Trossard. Ini juga best buying sih. Iya. Menurut gue best buying walaupun Arteta tuh diam-diam dapat pemainnya tapi ini ya pas sesuai kebutuhan. Trossard ini dia jadi backupnya Saka ya. Dan bisa juga naik ke atas untuk gantiin Gabriel Jesus atau Keita itu. Betul. Relatif murah juga, cuman 21 juta pound sterling daripada Mudrik. Ya. Mudrik yang kan sampai 88 juta pound sterling dari Mudrik kan. Shakhtar Donetsk ini juga ini nih. Ngerasa kayak dia pernah jual Fred mahal nih. Ya, akhirnya dibeli mahal terus. Iya, terus dia pemain-pemainnya terus kayak nggak boleh nih dijual murah segini. Iya. Fred itu yang ke MU kan?
Fred MU. Gelandang bertahan. Betul, gelandang terbaik, serba bisa. Bisa ngegolin, bisa bikin marah, bisa ini bikin gol buat lawan juga bisa. tapi dia sekarang bagus, Pak. Semenjak ada Casemiro beneran. Ngerasa kompetisi di lini tengahnya itu mungkin dia ngerasa aduh nggak boleh gini-gini aja nih aku. Iya. Pan zamannya siapa tuh sebelum dipecat si Rangnick. Iya, si Rangnick kan dia main mulu. Iya, dia jadi pilihan Pilihan pertama ya, maksudnya apa di latihannya dia apa ada kan tipikal pemain yang latihannya bagus, Pan. Di latihan bagus gitu, pas main ya busuk gitu maksudnya. Oh, itu mental bertanding berarti. Iya, maksudnya ada yang gitu tipe-tipe. Terus yang gitu. jadi sorotan adalah pembelian Liverpool nih. Ada Cody Gakpo. Cody Gakpo bersinar di Piala Dunia bersama Belanda, tapi kayaknya belum terlalu ini aja ya. Nggak bersinar juga di Belanda anjir. Di PSV oke lah dia. Soalnya gue megang Belanda kemarin. Gakpo belum cetak gol ya? Belum. Jadi musim ini tuh beli Gakpo, beli Nunes, dua-duanya sampah. Lumayan flop ya. Iya kan butuhnya gelandang bukan butuh striker. Nunes iya betul juga sih. 23 tahun, duitnya 40 juta euro. Lumayan ya. Lumayan. Pemain-pemain muda ini mahal-mahal banget sekarang ya. Pemain dari di Eropa. Maksudnya mahal-mahal banget. Eropa nih gila loh. Tapi dia untung dari Belanda ya. Kalau talenta Inggris tuh malah nggak masuk akal lagi loh. Tiba-tiba kayak tadi yang dibeli Newcastle Anthony Gordon. Oh iya. Tiba-tiba 45 juta euro tuh. Kan itu ada home ground playernya kali ya kalau talenta Inggris. Ada peraturan gitu atau? Iya ada. Apa? Oh. Karena itu kan home ground players kalau nggak salah itu di Inggris. Jadi label harganya lebih. Iya. Terus kenapa pemain-pemain Inggris mahal dulu tuh sempat ada analisa bahwa yang pertama adalah biaya hidup di Inggris mahal, tingkat pendidikan dia dari kecil tuh mahal, jadi harus dihargai mahal kalau tim Inggris mau beli pemain Inggris sendiri. Ya bukan alasan dong harganya jadi mahal. Iya sih. Terus itu biaya hidup yang memang tanggung jawab. Kok kita yang ngurusin ya? Tiba-tiba jadi tanggung jawab tim. Terus ada peraturan home ground player di klub itu sendiri. Tapi maksudnya peraturannya cukup unik ya. Cukup unik maksudnya untuk makanya banyak player yang akhirnya pengen bertahan di Inggris, pemain Inggrisnya sendiri gitu, maksudnya jarang ingin keluar. Mungkin kalau keluar nggak punya peraturan itu kan jatuhnya. Iya, makanya kalau keluar ya orang juga lebih milih pemain dari Spanyol, Brasil, Afrika dan kawan-kawan daripada milih Inggris. Amerika Latin lebih masih favorit. Secara harga lebih murah, secara kemampuan lebih oke dan siap tempur. Apalagi sekarang Eropa Timur juga naik mulu kan. Lagi naik Eropa Timur nih. Dan ini Amerika sekarang udah mulai masuk ke tim-tim Eropa, pemain-pemain Amerika. Iya, selain Pulisic ya siapa lagi sih? Itu sih di Leeds banyak tuh ada Aronson, terus ada gue gak ngikutin Leeds sih. Siapa namanya? Leeds United beberapa pemain Amerikanya line up terus. Berapa sekarang Leeds? Leeds berapa ya? 10 atau 11 kayak. Leeds United sekarang ada di 15 Liga Inggris. Aduh, capek banget. Ya emang Leeds emang posisi-posisi gitu sih. Iya, dia akan bertarung bersama Everton ya. Nah, closing statement dari masing-masing gua soal Bang Fahmi. transfer pemain winter ini ya. Winter pemain. Tahun ini. Kalau dibilang seru ya, maksudnya banyak yang tadi gue bilang itu gue highlight adalah harganya banyak banget harga yang mahal sekali yang menurut gue menjadi tidak masuk akal dengan harga yang dengan kemampuan yang segitu, tapi ini akan menjadi seru karena banyak pertarungan dari pemain-pemain muda. Jadi akan lebih seru pertarungannya. Jadi kita akan melihat salah satu bintang-bintang baru di Liga Inggris. Dan itu akan bagus. Eropa ini, karena abis ini Europa League dan Champions juga udah mulai jalan lagi. Sudah mulai jalan lagi. Februari adalah bulannya bola. Dan apalagi pertandingannya akan di Stadion Sukuan adalah Real Madrid melawan Liverpool. Padat. Mas Gotama gimana transfer kali ini? Ya untuk Januari ini ya transfer musim dingin ini ngerasa kayak bener-bener tim itu untuk tengah musim apa yang dia butuhkan kayak misal pengganti cedera atau apa itu dimanfaatkan benar-benar, apalagi sama Chelsea ya. Dia ngerasa memang setengah musim itu nggak terlalu berjalan entah formasinya atau pemainnya yang kurang, dia tutupi dengan semua transfernya yang fenomenal jor-joran tadi dari pemiliknya. Kita lihat aja, tapi seru kalau mau diikuti gimana line up atau cara bermain Chelsea setelah ini. Oke. Maksudnya kayak ada yang irit kan, kayak you irit nih, beli londong nih, ya, gitu, pinjam semua, pinjam doang nih ibaratnya. Terus ada yang jor-joran, kita buktikan
mana nih yang metode yang bagus nih? Iya. Apakah jor-joran atau yang irit-irit aja? Justru biasanya ya Real Madrid yang jor-joran dia nggak ada transfer, nggak ada aktivitas sama sekali dia ini. Sama sekali. Iya Real Madrid ini dia Agak unik dia. Nyimpen kayaknya buat Mbappe musim ditabung musim dulu panas ya. ya. Duitnya dikumpul-kumpulin, ditabung gitu kan. Lu Pan, kalau gua melihat Arsenal efektif banget dalam bursa transfer kali ini. Jorginho salah satu yang ya mereka udah sistemnya udah bener gitu, udah di peringkat 1 juga. Tinggal nambah beberapa pemain untuk backup jika ada yang cedera. Nah kalau kata Mas Gautama tadi ya Arsenal jangan sampai ada yang badai cedera aja sih. Ya, Harusnya mereka bisa juara kalau nggak ada badai-badai cedera itu. Dan sebenarnya kalau mengingat badai cedera dia hanya main cuma di satu lagi kan, di Europa League doang kan. Dilepas nggak? Menurut gue dilepas. Europa League. League. Menurut gue dilepas. Untuk Liga Inggris. Untuk Liga Inggris karena si Manchester City-nya kayaknya akan fokus ke Champions League. Jadi nggak kejar-kejaran ya MU masih yang ya. Kalau Chelsea fokus di apa Chelsea? Beli pemain sama ngirim dokumen biar nggak salah. Betul ya. Kayaknya butuh pelatihan ini dia. Manajemen. Administrasi iya. Administrasi Pak. Coba ke LPK London sana. Sobat Sporty, itu dia obrolan bola dan Kick and Rush. Kita akan ketemu lagi kapan? Minggu depan ya. Minggu depan ya. Jadi kita akan reguler lagi bersama Mas Gautama di sini. Ini salah satu transfer musim dingin. Musim dingin. Walaupun di sini nggak ada musim dingin ya. Jadi ikuti terus obrolan bola bersama Kick and Rush di channel Sport 77 Official. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Gautama Sindu pamit. Fahmi Adlansyah pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.